Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Qabla kulli syai' هيا نبتدئ دراستنا هذه المرة يعني المرة الرابعة بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات؟ بخير؟ Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak mulai materi pertemuan keempat dalam belajar daring Bahasa Arab kelas 12 KMA 183184 tahun 2019 kali ini, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, ada baiknya kalau kita ulas kembali materi yang lalu. Pada pertemuan yang ketiga adalah Al-Qiraah. Tentang apa anak-anak? Masih ingat? Ya, betul, tentang Ad-Dirasah fil Jami'ah atau belajar di universitas atau di perguruan tinggi, di mana dapat kita simpulkan bahwa ketika kita nanti selesai pada tingkat menengah ini, akan melanjutkan, bagi yang melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi, di mana di perguruan tinggi tersebut kita akan banyak menemukan pengalaman-pengalaman dan juga praktikum-praktikum, dan juga kemandirian dituntut untuk kita selalu melakukannya, karena pada fase tersebut menuntut banyak untuk kita selalu melakukan hal secara mandiri. Untuk itu ada baiknya, atau kalau memang punya kesempatan, silahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang terlebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi sesuai dengan bidang yang ditekuni masing-masing. Oke. Kita saat ini akan membahas tentang kaedah, ya. Kaedah yang dalam hal ini yang kita bahas adalah i'rabul fi'lil mudhari', ya, atau i'rabnya fi'il mudhari', bersama saya Ustaz Ali Rosyad. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagan lahid al-jadwal al-ati. Perhatikan jadwal atau bagan berikut ini. Anak-anak masih ingat apa itu fi'il mudhari'? Definisinya, ya, al-fi'lul mudhari' kita definisikan di sini, huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala waqi'atin aw hadatsin yajri fi zamanil hali awil mustaqbal, wa yubda'u da'iman bi ahrufil mudhari'ah wa hiya a, hamzah, ya, nun, wata, yaitu fi'il yang menunjukkan pada kejadian yang sedang terjadi pada saat ini atau yang akan datang. Dan fi'il ini akan selalu diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu hamzah atau ya atau nun atau ta. Hamzah ini seperti yang kita lihat di layar, menunjukkan ana atau saya. Kemudian ya ini menunjukkan huwa atau dia, ya. Kemudian nun ini adalah nahnu atau kita, dan ta ini hiya atau anta, ya, atau kamu. Di dalam contoh-contoh ini fi'il yufakiru, yaktaribu, yusyariku, yaktubu, dan yamshi, i'rabnya di dalam fi'il mudhari' ini akan ada 3, ya. Ingat pelajaran yang telah dulu bahwa fi'il ini tidak ada i'rab jar, ya, yang ada adalah marfu atau dibaca rafa, atau mansub dibaca nasab, atau majzum dibaca jazm. Nah, fi'il mudhari' ini seperti contoh, kalau dalam keadaan tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim, maka dia akan dibaca rafa, seperti kata yufakiru di sini, karena dia tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Yufakiru at-talibu fid darsi. Kemudian ketika kata yufakiru ini dimasuki
salah satu amil nawasib seperti an, kita lihat pada contoh berikutnya, la budda litolibi ayyufakkiro. Nah, di sini ada an, dimasuki an, maka fi'il mudhari ini dibaca nasab, yufakkiro, fit darsi. Terus kemudian ketika dia didahului oleh salah satu amil jawazim, ya, huruf jazm seperti lam contohnya di sini, maka dia akan dibaca jazm atau majzum. Kita baca lam yufakkir. Nah, di sini dibaca jazm dengan alamat jazmnya adalah sukun, ya. Lam yufakkir at-thalibu fit darsi. Begitupun selanjutnya pada contoh-contoh yang setelahnya. Baik, kita lihat penjelasan yang selanjutnya. Nah, fi'il mudhari seperti kita lihat pada bagan tadi itu ada 3 i'rab, ya. Ingat, pantangan fi'il adalah jer, tidak boleh jer. Yang ada hanya rafa, nasab atau jazm. Dan alamat asli untuk yang rafa ini adalah dengan menggunakan dhammah, sedangkan nasab ini alamat nasabnya adalah dengan fathah. Kemudian yang jazm, ya, ini dia bisa dialamati dengan sukun, ini kalau fi'il yang sahih akhir, yaitu fi'il yang tidak diakhiri dengan huruf ilat, yaitu alif, wawu, atau ya. Setelah itu kita ketika menemukan yang terakhir atau huruf yang terakhir berkata wawu atau ya, atau yang disebut dengan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka alamat jazmnya ini dengan menggunakan hadfu harfil ilah atau terbuangnya huruf ilat. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa fi'il mudhari di i'rabi rafa apabila tidak didahului oleh salah satu huruf nasab atau jazm. Dan apabila didahului huruf nasab, maka fi'il mudhari tersebut di i'rabi nasab. Begitupun jika didahului oleh huruf jazm, maka fi'il mudhari tersebut di i'rabi jazm. Baik, kita mengalih kepada apa saja amil-amil nawasib dan amil-amil jawazim atau huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm itu yang memasuki fi'il mudhari. Ada di sini yang pertama adalah an. Huruf ini berfungsi untuk memisahkan dua fi'il. Sedangkan huruf ini sendiri sebetulnya tidak mempunyai atau tidak memiliki arti khusus. Seperti contoh dalam tulisan ini, nahnu nuridu an narji'a. Di sini dibaca nasab. Dan an ini menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya an narji'a. Sedangkan yang sebelumnya nuridu ini tetap dibaca rafa karena sebelumnya tidak didahului oleh amil nawasib atau huruf nasab atau jazm, maka dia tetap dibaca rafa. Posisi an ini adalah memisahkan antara dua fi'il. Nahnu nuridu an narji'a, kalau diartikan kami ingin pulang. Nah, di sini tidak ada arti khusus untuk an. Kemudian yang kedua adalah lan, ya, amil nawasib yang kedua ini berarti tidak akan. Contohnya lan yanjaha al-kaslanu. Layyan jaha al-kaslanu. Kalau kita baca di sini ada lan, maka fi'il mudhari setelahnya dia dibaca nasab. Lan jaha niha, ya. Karena apa? Di sini adalah sahih akhir, tidak berupa huruf ilat, maka dia alamat nasabnya ini adalah pakai fathah. Tidak akan beruntung orang yang malas. Terus kemudian idzan. Artinya idzan ini adalah kalau begitu atau jika demikian. Ini juga berguna untuk menyimpulkan sesuatu yang sebelumnya dibahas. Contoh, idzan tanjaha. Di sini karena didahului idzan, maka fi'il mudhari ini dibaca nasab. Kalau begitu kamu pasti lulus. Nah, kalimat tersebut mengandekan bahwasanya pada sebelumnya ini sebetulnya ada kata yang dibahas. Nah, ini contohnya seperti ketika mendengar si A ini mengatakan si B bahwa si B ini belajar giat untuk menghadapi ujian sekolah. Kemudian si A mengatakan pada si B, idzan tanjaha. Kalau begitu kamu pasti akan lulus. Kemudian yang selanjutnya,
ya, amil nawasib yang selanjutnya adalah kai. Ini bermakna supaya atau agar. Amil ini juga berfungsi untuk menyatakan sebuah tujuan. Seperti contoh, akaltul khubza kaila aji'a. Nah, di sini ada kata kai, huruf nasab, maka fi'il mudhari' dibaca nasab, aji'a. Aku makan roti agar aku tidak lapar. Ini menjadi alasan agar. Kemudian yang selanjutnya adalah lam kai atau lam ta'lil. Amil ini bermakna supaya atau untuk. Amil ini untuk memberikan alasan yang sedang dikatakan tersebut. Contohnya, ji'tu li'ata'allama. Nah, di sini ada lam ta'lil, ya, atau lam yang untuk memberi alasan. Maka fi'il mudhari' setelahnya dia dibaca nasab. Artinya aku datang untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah lam juhud. Jenis amil nasab ini tidak memiliki arti khusus sebagaimana an di atas. Dan ini sebetulnya digunakan untuk menyangkal sesuatu. Dan biasanya selalu diawali dengan lam yakun atau makana, yaitu nafi, ya. Contohnya, makanallahu liyu'adzibahum. Nah, di sini makanallahu liyu'adzibahum. Liyu'adziba di sini dibaca nasab karena apa? Jatuh setelah lam juhud. Yang mana lam juhud ini bedanya dengan lam ta'lil tadi. Kalau lam juhud didahului selalu lam yakun atau makana. Baik, kita lanjut untuk macam-macam amil jawazim, ya. Ini kalau kita lihat semuanya, sebetulnya ada 18 amil atau huruf jazm. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang langsung menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il ini lam, lamma, alamma, alam, lamul amri atau lam perintah, dan lam an-nahi atau lam untuk melarang. Contohnya saya ambil satu saja. Lihat jelis. Di sini ada fi'il mudhari' tapi didahului oleh lam amar atau lam perintah. Karena itu dia dibaca jazm karena didahului oleh lam amar. Hendaklah ia duduk. Kemudian contoh yang larangan lam an-nahi, ya, la an-nahi. Ini adalah la tajlis. Di sini didahului la yang untuk melarang, maka fi'il mudhari' dibaca jazm. Jazmnya pakai alamat sukun karena dia adalah fi'il yang sahih akhir, tidak diakhiri dengan wawu, alif atau ya. Kemudian yang huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus itu adalah in, idma, man, ayu, haitsuma, ayyana, ma, mata, aina, kaifama, anna, dan mahma. Saya kasih contoh, ya, sebagian dari yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Intajlis, ajlis. Ini ada in huruf jazm memasuki fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' dibaca jazm. Alamat jazmnya sukun karena dia fi'il yang sahih akhir. Ajlis ini juga sama, fi'il mudhari' lagi. Ajlis dibaca jazm yaitu sukun, alamat jazmnya karena apa? Fi'il sahih. Jika kamu duduk, maka saya juga akan duduk. Nah, ini sebagai jawaban, ini syaratnya jika, maka, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada man di sini, siapapun. Kalau di dalam hadis, ya, ada man yuritillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Man yuritil, yurid. Man yurid di situ dibaca jazm, yurid. Yufaqih. Nah, itu juga dibaca jazm. Baik anak-anak, apa sudah bisa memahami i'rabnya fi'il mudhari' ini? Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Dan nanti kita mungkin pertemuan yang akan datang akan kita lanjut untuk pembahasan soal-soal, ya. Maka itu nanti tolong kalau ada pembahasan soal didengarkan dan juga dikerjakan dengan baik, ya, untuk melatih diri supaya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab yang benar dan juga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah dengan benar, dengan memahami materi-materi bahasa Arab
termasuk adalah qaidahnya. Sekian, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.